warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang uji normalitas. Sini ada pengertian uji normalitas. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Yang pertama ada uji normalitas dengan Chi kuadrat. Pada uji ini, untuk menentukan frekuensi harapan diperlukan 3 kuantitas, yaitu frekuensi total, rata, dan deviasi baku, sehingga derajat kebebasannya ialah K-3. Di sini ada contohnya. Contoh data sampel, berat badan, dan frekuensinya. Dengan mengambil alfa sama dengan 5%, apakah sampel tersebut berasal dari populasi normal? Solusinya, jawabannya pertama ada H0. H0-nya itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusikan normal. H1-nya sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusikan normal. Alfanya tadi 5% jadi 0,05. Statistik uji yang digunakan X kuadrat sama dengan sigma KI sama dengan 1 OI min EI kuadrat per EI. Komputasinya ini X-nya ini nilai tengah dan F-nya frekuensi. Tinggal dihitung masing-masing sehingga X-nya hasilnya 6745 per 100 dengan 67,45. Untuk cari S kuadratnya 100 dikali 455.803 dikurang 6745 kuadrat. Pernya 100 kali 99, hasilnya 8,614. S-nya berarti akar dari 8,614 sama dengan 2,93. Sini ada tabel kerja untuk menghitung frekuensi harapan. Kalian lihat. X1 sama dengan 59,5 itu TV bawah kelas. Z1 nya 59,5 kurang 67,45 per 2,93, hasilnya 2,71. X2 nya 62,5 tapi atas kelas. Z2 nya 62,5 min 67,45 per 2,93, hasilnya min 1,69. Luas kelas itu luas di bawah kurva normal dan dibatasi oleh Z1 dan Z2, itu sama dengan 0,4966 kurang 0,4545. Ini bisa dilihat mungkin di buku statistiknya ya. Jadi hasilnya 0,0421. X kuadrat observasinya yang tadi masukin nilainya, hitung, dan hasilnya adalah 0,752. Daerah kritisnya tadi kan K-3, jadi K itu banyak kelas. Banyak kelasnya itu 5 kurang 3 jadi hasilnya 2. Itu tinggal dihitung yang observasinya juga, berarti dia bukan termasuk daerah kritis. Jadi keputusan ujinya H0 diterima dan kesimpulannya populasi berdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua, uji normalitas dengan Lilliefors. Uji Lilliefors adalah uji normalitas secara non-parametrik. Keunggulan metode Lilliefors dapat digunakan dengan sampel kecil dan tidak perlu membuat tabel distribusi bergolong atau frekuensi. Di sini ada contohnya. Sebuah sampel berukuran 6
diambil secara random dari suatu populasi. Keenam nilai tersebut, nah ini ada nilainya. Dengan mengambil alfa sama dengan 5%, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini H0-nya biasa ya. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusikan normal. H1-nya sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusikan normal. Alfanya yang tadi 5% jadi 0,05. Statistik uji yang digunakan, misalnya max FZI min SZI, dengan FZI sama dengan P Z kurang dari sama dengan ZI. Nah, SZI nya proporsi cacah Z kurang dari sama dengan ZI terhadap seluruh Z. Komputasinya sigma X sama dengan 42 dan sigma X kuadrat sama dengan 412. Jadi 42 per 6 sama dengan 7. Nah, S nya 6 dikali 412 kurang 42 kuadrat per 6 kali 5 sama dengan akar 708 per 30 sama dengan akar 23,6 dan hasilnya 4,86. Nah, tabel untuk mencari Lmax nya bisa dilihat sini. Nah, lanjutnya daerah kritisnya dan L observasinya yaitu 0,1009 itu bukan termasuk daerah kritis. Jadi keputusan ujinya H0 diterima dan kesimpulannya sampel berasal dari populasi yang berdistribusikan normal. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.